Pemirsa, selamat datang kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif dan masih bersama saya Asti Mokhtar dan juga Ibu Veronica Widyasuti. Beliau mengajar di SMA Negeri 86 Jakarta, tentunya dengan mata pelajaran sosiologi seperti yang sedang kita bahas di kesempatan kali ini. Line telepon, SMS dan juga Facebook masih dibuka kesempatan untuk kamu semua langsung bertanya kepada Ibu Vero ya. Oke, tadi Ibu Vero sudah menjelaskan apa itu arti dari perilaku menyimpang ya Bu ya. Kemudian juga ada beberapa pembagiannya di dalam sana. Dan sekarang ini mungkin kita bisa melihat langsung salah satu contoh gambar nih Bu yang kita bisa share kepada teman-teman semua. Kira-kira yang dilakukan di dalam gambar ini termasuk perilaku menyimpang tidak ya? Oke, kita lihat bersama. Ini ada bergerombol di pinggir jalan usai pulang sekolah. Mungkin maksudnya mau akrab gitu, tapi apakah ini termasuk dalam penyimpangan, perilaku penyimpangan atau bagaimana Bu? Oke, ini yang masih menjadi keprihatinan kita ya, bahwa anak-anak ini kurang menyadari ya bahwa mereka bergerombol, tapi dengan mengganggu fasilitas umum laki-laki ya, karena di situ kan sebetulnya bukan tempat untuk bergerombol ya, sehingga space untuk pejalan kaki itu tidak ada lagi. Jadi itu termasuk sebagai perilaku juga menyimpang karena mereka juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, berarti misalnya kalau mereka itu berkumpul ataupun bersendaguro di tempat yang sesuai semestinya, berarti masuk dalam kategori perilaku tidak menyimpang. Tapi dikarenakan ini ada di tempat yang digunakan untuk kepentingan umum, mengganggu pengguna jalan yang lainnya, maka dikategorikan sebagai perilaku menyimpang begitu ya Bu ya. Oke ya, dan mereka kan ya Mbak ya, duduk di bukan di kursi, di tembok-tembok seperti itu. Jadi itu kan jelas sekali sebagai suatu penyimpangan. Baik. Oke, sekarang ini kita akan masuk pada bentuk perilaku menyimpang. Kira-kira ada apa saja ya yang termasuk dalam perilaku menyimpang ini? Silakan Bu Vero. Oke, bentuk perilaku menyimpang ya bisa dalam bentuk penyalahgunaan nafsa, kemudian juga kenakalan remaja, kemudian kriminalitas, kemudian penyimpangan gaya hidup. Penyimpangan gaya hidup itu bisa berupa berlaku eksentrik, kemudian juga arogansi, ya, kemudian penyimpangan seksual itu kan juga perlu diwaspadai ya. Kadang-kadang anak nggak sadar bahwa kok iya sih cowok kok tertariknya dengan anak cowok, ya itu. Kemudian yang kita namakan sebagai homo, kemudian juga ada yang perempuan. Perempuan juga tertarik dengan perempuan yang kita sebut dengan lesbi, itu semuanya masuk dalam yang dinamakan sebagai penyimpangan seksual. Dan gitu. kemudian terus ada hubungan seks di luar nikah, gitu ya. Itu. Kalau untuk yang poin kenakalan remaja, contohnya seperti apa Bu? Ya, kenakalan remaja itu termasuk juga ya mereka mestinya jam-jam belajar ada di sekolah, tapi mereka di warnet-warnet, membolos sekolah begitu ya. Itu terus. Ya mestinya dia itu dari yang sederhana sajalah. Di kelas mestinya dia itu untuk belajar, tetapi dia malah mainan game dari handphonenya. Itu pun juga bagian dari kenakalan remaja. Baik, ya kami masih menunggu partisipasi dari teman-teman semua. Tolong bertanya kepada Ibu Vero dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Dan sekarang ini Ibu kita lanjut lagi. Kita akan kembali memberikan ada gambar ya untuk teman-teman semua. Kita bisa lihat bersama dari ini dia gambarnya. Apakah hubungan pendidikan, pekerjaan, dan kriminalitas? Di manakah benang merahnya di antara ketiga poin ini, Bu? Oke, jelas ya bahwa pendidikan yang tinggi itu akan banyak memberikan peluang, ya, banyak memberi peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Sedangkan mereka yang tidak berpendidikan atau mungkin berpendidikan rendah, pastilah mereka juga peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga potensi untuk menganggur itu cukup besar. Sehingga kalau pengangguran itu ujung-ujungnya pasti larinya ke kriminalitas. Gitu. Baik, sudah dijelaskan mengenai keterangan dari gambar tadi kaitannya antara pendidikan, pekerjaan, dan kriminalitas. Namun sebelum dilanjutkan penjelasannya Ibu Vero, kita akan kembali menerima pertanyaan kali ini melalui line telepon bebas pulsa. Kira-kira ada siapa ya yang sudah terhubung dengan kita di studio? Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Iya, dengan Selamat. Selamat ya. Selamat ada di mana Selamat? Di Medan. Di Medan. Oke, Selamat, pertanyaannya apa nih? Enggak, pertanyaannya gini. Kalau contoh dari dampak apa aja, pergaulan bebas itu apa dan contohnya bagaimana?
Contoh dari pergaulan bebas itu apa dan dampaknya seperti apa, begitu ya? Bebas, ya. Oke deh, selamat. Sama-sama, silakan Ibu Vero dijawab. Oke, pergaulan bebas tentunya pergaulan yang dengan mengabaikan aturan, misalnya mereka tadi hubungan seks di luar nikah ya, mestinya itu belum dilakukan, sehingga akibatnya apa ya? Akibatnya mereka akan perkawinan yang dini tentunya perkawinan yang tidak disiapkan, dan itu akan menjadi benih-benih juga, nanti akan timbul banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya. Itu. Baik, mungkin ada contoh lainnya, Bu? Pergaulan bebas lagi juga mereka kurang selektif, mereka kurang selektif bahwa di dalam memilih teman ya, kemudian juga mereka mungkin masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, misalnya di kelompok prostitusi ya, itu juga menimbulkan menjadi benih-benih, nanti juga mereka akan berperilaku menyimpang karena arahnya ke budaya menyimpang. Baik, pertanyaan selamat di Medan sudah dijawab oleh Ibu Vero, dan kini kita akan kembali menerima pertanyaan, Bu. Kali ini dari Vina melalui Facebook dengan pertanyaan, penyebab terjadinya perilaku menyimpang adalah? Ya, tadi penyebab ya jelas bahwa sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, sesungguhnya bahwa setiap anak itu sebetulnya harus mendapatkan penanaman nilai-nilai dan norma. Nah, ini yang kadang-kadang tidak didapatkan karena apalagi zaman sekarang orang tua kurang menyadari bahwa harus ada penanaman nilai-nilai, misalnya tentang nilai-nilai juang, nilai-nilai pengorbanan untuk berbuat baik kepada orang lain. Lah itu orang tua kadang-kadang melupakan, bahkan lebih parah lagi seolah-olah itu menjadi tanggung jawab penuh oleh sekolah. Baik, ya, pertanyaan dari Vina melalui Facebook sudah dijawab oleh Ibu Vero, dan kini kita akan kembali memberikan soal untuk teman-teman semua di rumah. Saya bantu baca, Ibu ya. Beberapa perilaku sosial yaitu 1. Menggunakan narkotika dengan cara diam-diam dan tersembunyi. 2. Mencontek pekerjaan kawan secara diam-diam sehingga tidak ketahuan. 3. Mencuri dengan hati-hati tempat pensil milik teman sebangku. 4. Menuduh teman sebangku saat kehilangan telepon genggam di kelas. Nah, perilaku sosial yang tergolong sebagai penyimpangan sekunder. Sekali lagi, perilaku sosial yang tergolong sebagai penyimpangan sekunder adalah pilihan jawabannya ada A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, atau E, 3 dan 4. Ya. Ini yang ditanyakan adalah tergolong sebagai penyimpangan sekunder. Oke ya. Ya, silakan Ibu. Oke. Sekunder, ya. Tadi kita kan berangkat ya bahwa sekunder itu berulang-ulang. Jadi artinya kalau kita lihat di situ ya bahwa menggunakan narkoba itu berarti sudah di luar batas toleransi, kemudian juga mencuri, ya itu juga sudah tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan, sehingga ya jawabannya jelas ada di 1 ini dan juga 3 mencuri. Jadi 1 dan 3. Poin 1 dan poin 3 adalah menjadi jawabannya ya, maka B ya, yang B. 1 dan 3. Oke, ya sekarang ini kita akan lanjut, Bu. Kalau tadi mengenai penyimpangan perilaku ya, kalau sekarang ini adalah pengendalian sosial. Seperti apa keterkaitannya? Ya, bahwa perilaku menyimpang itu bisa dikendalikan, bisa dikurangi diminimal mungkin dengan yang namanya pengendalian sosial atau pengawasan sosial. Baik. Ya. Apa itu pengendalian atau pengawasan sosial? Tidak lain adalah suatu usaha atau upaya mengatur maupun juga membatasi setiap perilaku anggota masyarakat ya supaya tidak bertentangan dengan apa yang disepakati atau aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Gitu. Ya. Silakan dilanjutkan. Ini ada cara dan sifat pengendalian sosial. Oke, ya. Pengendalian sosial bisa dilakukan dengan cara persuasif, ya, artinya bahwa dengan membujuk, membimbing, mengingatkan, menasehati, itu bentuk-bentuk seperti itu yang dinamakan persuasif. Sedangkan yang koersif itu dengan kekerasan, dengan dipaksa, dan itu pun sebetulnya sebagai pilihan terakhir ya kalau persuasif itu tidak efektif lagi. Kemudian dilihat dari sifat, ya, bisa preventif, ya, sesuai dengan namanya pre-pra, jadi
mencegah sebelum terjadinya penyimpangan, kemudian represif, kembali, jadi mengembalikan setelah terjadi penyimpangan supaya dia ya istilahnya tobat ya untuk balik kembali kepada jalan yang benar. Kemudian kalau dilihat dari bentuk, ada bentuk formal, ada informal, non formal, begitu. Jadi yang lewat lembaga yang resmi, ya. Pengadilan misalnya juga sekolah, sedangkan yang non formal itu misalnya keluarga maupun juga masyarakat. Oke, gitu, mungkin kita bisa ambil contohnya Bu, pengadilan sosial yang berdasarkan sifat, melalui preventif mungkin? Ya, mencegah. Jadi misalnya seorang ibu yang pada waktu anaknya mau berangkat sekolah ya diingatkan, ya, nak kamu harus pakai helm, harus bawa SIM supaya nanti aman di jalan, dan juga itu memang mengikuti aturan yang ada seperti itu. Jadi mencegah. Ya, kalau itu. Represif? Ya, yang represif itu manakala seseorang sudah melakukan ya kemudian dia diajak kembali mungkin dengan disentuh dengan diingatkan supaya nanti ini loh buktinya kalau kalian melanggar seperti ini konsekuensinya adalah istilahnya harga yang harus dibayar ya, jadi supaya mereka juga disentuh hatinya untuk kembali pada aturan-aturan yang berlaku ya. Gitu. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vero mengenai arti dari pengendalian sosial. Nah sekarang ini kita akan lanjut lagi, kira-kira jenis dari pengendalian sosial ini ada apa saja? Silakan Ibu Vero. Ya, pendidikan, kemudian juga agama, hukum, kemudian sekolah. Jadi sekolah itu juga harus dihayati ya sebagai bentuk pengendalian. Jadi misalnya datang harus tepat waktu. Itu artinya kan orang harus menghargai waktu ya. Jadi tidak boleh semaunya itu. Kalau untuk agama, jenis pengendalian sosialnya masuk? Agama misalnya lewat bawa anak itu ke setiap pagi ya. Kalau kita kan sekarang sudah bagus sekali membiasakan sebelum belajar ada 15 menit pertama itu tadarusan. Jadi itu supaya diingatkan bahwa ini loh kita itu supaya dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari itu kita benar-benar diwarnai dengan nilai-nilai religius supaya kita semakin bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Baik, sebelum dilanjutkan penjelasan mengenai jenis pengendalian sosial, kita menerima pertanyaan kembali Ibu Vero kali ini melalui line telepon bebas pulsa. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana ini? Dari Rifanto dari Gorontalo. Halo Rifanto di Gorontalo. Pokoknya kalau sehari tidak mendengar Rifanto bertanya tuh kayaknya ada yang kurang Bu. Rifanto ini rajin sekali mengikuti siaran pendidikan interaktif. Insya Allah kita doain nilai-nilai ujiannya juga sempurna ya. Oke, Rifanto, amin. Pertanyaannya kali ini apa? Pertanyaannya apa sajakah dampak dari pengendalian perilaku tersebut? Dampak dari pengendalian sosial ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Rifanto. Terima kasih. Iya. Ketika banyak sekali penyimpangan dan dilakukan pengendalian sosial, dampaknya yang terjadi apa? Ya, otomatis dengan begini, karena pada dasarnya itu kan setiap orang butuh diawasi ya, semua orang tua, anak-anak. Jadi dengan efektifnya pengendalian sosial, otomatis kita akan diminimalisir, minimal mungkin akan terjadinya penyimpangan. Jadi dampaknya ya kondisi yang konformitas, jadi artinya yang serasi, yang harmonis, yang mapan, yang teratur, yang itu menjadi dambaan dari setiap orang. Oke, baik. Ya, Rifanto di Gorontalo, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Ibu Vero dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain. Silakan bertanya melalui line telepon, bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Sekarang kita akan lanjut lagi Bu ke materi berikutnya. Silakan. Ya, hukum ya. Jadi bahwa kita pun ada wadahnya hukum, jadi artinya apalagi kita negara hukum, jadi kalau kita berbuat sesuatu itu pun juga tidak boleh semaunya sendiri, karena ada konsekuensi nanti pelanggaran terhadap hukum itu kita akan mendapatkan sanksi yang adanya hukumannya, sanksinya formal, resmi. Baik, setelah hukum ada kekerasan, cemoohan, kemudian bisa dicemooh, desas-desus, kemudian juga teguran. Ini cenderung biasanya sanksinya cukup ringan ya, kita ditegur ya, jadi tidak sampai seperti dihukum. Ya. Oke, baik. Jenis pengendalian sosial sudah disampaikan oleh Ibu Vero dan kami masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Vero melalui line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Dan saya ingatkan bahwa nanti pada segmen terakhir kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat dan ceria. Sesaat lagi ya kami akan segera kembali tentunya masih dalam siaran pendidikan interaktif di Televisi Edukasi.